Pemirsa, sejumlah organisasi masyarakat sipil hari ini melakukan aksi pengumpulan dukungan untuk menggugat pengesahan RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Lewat aksi galang dukungan ini, setidaknya sudah ada 1.000 KTP yang terkumpul. Ratusan orang mengikuti aksi galang dukungan pilkada langsung di ajang Car Free Day yang bertempat di kawasan Bundaran HI Jakarta. Acara yang digagas oleh 35 organisasi masyarakat sipil ini mengajak publik menolak pilkada tak langsung. Selain mengumpulkan tanda tangan, para pegiat juga mengajak publik menyerahkan fotokopi KTP mereka sebagai bentuk dukungan. Itu kita akan buktikan bahwa ini adalah gerakan yang benar-benar berdasarkan dari keinginan rakyat betul. Bahwa rakyat itu, rakyat Indonesia itu masih menginginkan pilkada dilangsungkan secara langsung. Nah, oleh karena itu beberapa kegiatan kita lakukan, diantaranya adalah kita melakukan kampanye besar-besaran, ya, mulai hari ini sampai selesai, sampai kapanpun, dimanapun, ya, di seluruh Indonesia, itu bahwasanya masyarakat ini masih menginginkan pilkada langsung. Pengumpulan KTP dilakukan sebagai penguat untuk mengajukan gugatan uji materi Mahkamah Konstitusi. Aksi tolak pilkada tak langsung ini sebelumnya juga sudah dipromosikan lewat berbagai situs jejaring sosial. Publik termasuk kalangan pekerja seni juga sepakat keputusan DPR mendukung pilkada tak langsung telah merampas hak pilih rakyat. Dan mereka juga mendukung upaya untuk menggugat undang-undang pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kecewa banget dan saya sangat-sangat sedih. Saya baru saja berbangga banget bisa bilang kepada seluruh dunia mengatakan bahwa Indonesia is the most democratic country in the world. Dan itu bisa gugur begitu saja gitu, karena ternyata nggak demokrasi banget gitu, karena rakyatnya tidak punya hak untuk memilih kepala daerahnya gitu. Dan daerah tingkat 1 nggak bisa, tingkat 2 nggak bisa. Ini seolah-olah seperti bom waktu, tinggal nanti presiden juga nggak bisa gitu. Pendidikan politik buat rakyat, karena rakyat diberikan tanggung jawab untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Kalau nanti kita ingin menuju masyarakat madani, pastinya rakyat harus diberikan peran yang sangat besar dalam bernegara, ya. Salah satunya adalah pilkada langsung. Pengamat menilai penyelenggaraan pilkada tak langsung akan sulit diawasi, mengingat berkurangnya fungsi lembaga pengawas yang ada saat ini seperti Badan Pengawas Pemilu. Apalagi publik juga tidak ikut serta dalam proses pilkada tak langsung. Pengawasan oleh masyarakat, oleh rakyat, saya yakin hampir tidak ada, ya. Karena bagaimana juga proses itu akan berlangsung sangat internal, sangat privat di DPR. Pengawasan oleh negara, saya kira tidak ada gunanya kita punya pengawas pemilu, ya. Karena pengawas pemilu itu sesungguhnya didesain sebagai pengawas dalam konsep pemilihan secara langsung. Nah, kalau pemilihannya oleh DPRD, pengawas pemilunya mau melakukan pengawasan seperti apa? Sebelumnya sejumlah kepala daerah juga menolak opsi pilkada tak langsung yang diusung oleh DPR. Gugatan uji materi serupa juga sudah disiapkan oleh para kepala daerah yang menolak opsi pilkada tak langsung ini. Tim Liputan Metro TV. Partai Demokrat mengatakan akan memeriksa sejumlah kadernya yang berbeda pendapat dengan keputusan Ketua Umum partai tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono, terkait pengesahan Undang-Undang Pilkada. Namun pengamat politik menilai seharusnya Partai Demokrat sudah bisa membaca sikap kadernya di DPR. Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan menuding ketua fraksi partai itu di DPR Nur Hayati Asegaf punya peran dalam aksi walkout saat rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Syarif mengatakan Nur Hayati terlalu cepat mengambil keputusan untuk keluar dari sidang. Partainya, kata Syarif, akan memeriksa sejumlah anggotanya terkait keputusan ini. Memang tidak jadi, ini semata-mata karena inisiatif dari ketua fraksi Partai Demokrat. Namun pendapat Syarif diragukan. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan seharusnya aksi kader Demokrat di DPR ini bisa dibaca oleh pengurus partai tersebut. Sebetulnya bisa dibaca sejak dari awal dalam rapat paripurna itu. Mengapa koalisi Merah Putih ngotot supaya dilakukan voting secepatnya? Itu semua. Lihat, Fahri Hamzah selalu mengatakan voting aja. Lihat perwakilan dari P3 mengatakan voting aja. Lihat perwakilan dari PAN mengatakan voting aja. Karena mereka sudah yakin dan percaya bahwa kalau voting mereka menang. Kan hanya itu asumsinya. Mana mungkin ada orang yang minta voting kalau dia kalah. Itu loh kita ngotot
Tiga partai ini ngotot supaya langsung voting aja, karena mereka percaya bahwa mereka menang dalam voting. Gitu. Kenapa mereka menang Karena mereka udah baca sikap Demokrat itu tinggal dua, kalau dia tidak walk out, dia abstain. Demokrat membantah pilihan mereka untuk walk out terkait dengan tawaran posisi di parlemen dari koalisi Merah Putih. Dari 130 anggota DPR fraksi Demokrat, hanya ada 6 orang yang mengikuti perintah SBY untuk mendukung pilkada langsung. Tim Liputan Metro TV. Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menandatangani Undang-Undang Pilkada. Syarif menyatakan bahwa rancangan Undang-Undang Pilkada tidak bisa berlaku bila tidak ditandatangani oleh Presiden. Namun berdasarkan aturan di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tetap bisa diundangkan dalam waktu 30 hari meski tanpa tanda tangan Presiden. Meskipun demikian, Partai Demokrat tidak mempermasalahkan aturan Undang-Undang Dasar tersebut. Syarif membantah hal itu sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik, melainkan sebagai komitmen Demokrat untuk mempertahankan pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, RUU yang sudah disetujui oleh DPR tapi tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari, undang-undang itu tetap akan berlaku. Kebetulan kan Pak SBY kan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan juga sekarang sebagai Presiden. Tadinya kami ingin menyarankan untuk tidak usah menandatangani, ya kan? Tetapi kan di salah satu pasal undang-undang itu amandemen itu menyatakan dalam waktu 30 hari kalau tidak ditandatangani itu akan berlaku. Ya menurut kami Partai Demokrat ya nggak apa-apa, ya kan? Itu memang ada pemikirannya begitu. Jadi itu akan disarankan, Pak? Ya itu akan kami sarankan juga gitu. Tapi kan sebetulnya tidak akan berpengaruh apa-apa nih, Pak? Sama sekali memang tidak berpengaruh apa-apa karena undang-undang mengisyaratkan begitu secara eksplisit. Pemirsa, sejumlah kalangan menyatakan tak ada jaminan pilkada oleh DPRD akan menghilangkan korupsi kepala daerah. Bahkan potensi korupsi di daerah akan lebih besar karena faktanya jumlah anggota parlemen yang tersangkut kasus korupsi lebih banyak. Penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Pilkada terus berlangsung. Sebab dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, potensi korupsi akan lebih besar. LSM Anti Korupsi mencatat jumlah anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi jauh lebih besar daripada kepala daerah yang tersangkut kasus serupa. Karena itu, menyerahkan hak rakyat untuk memilih kepala daerah kepada DPRD justru bisa menimbulkan potensi korupsi yang lebih besar. Memindahkan proses seleksi dari pemilihan dari tangan rakyat dirampas kemudian diberikan kepada DPRD, ini bukan jawaban. Karena persentase yang melakukan korupsi justru di DPRD lebih banyak yang melakukan korupsi. Jadi apa jadinya misalnya hak rakyat diambil, dipindahkan kepada orang yang kemudian juga menjadi bagian dalam kasus korupsi, ya, bukan bahwa kos politik yang tinggi itu bukan karena masyarakat atau bukan karena publik, tapi karena sistem di partai politik itu yang memang tidak baik, tidak bagus. Hal senada dikemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto mengatakan, pilkada melalui DPRD akan meningkatkan terjadinya politik uang. Bambang melansir data Kementerian Dalam Negeri mulai tahun 2004 hingga 2014. Memang ada 290 kepala daerah yang terlibat korupsi. Namun itu tidak terkait pilkada, melainkan kasus penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, dalam catatan KPK dan Kemendagri, ada hampir 3.000 kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen baik DPR maupun DPRD. Untuk anggota parlemen selama 10 tahun, ketika dicek dari 81% itu, apakah itu berkaitan dengan pemilihan langsung, itu ternyata tidak langsung berkaitan dengan pemilihan itu, karena itu berkaitan dengan penggunaan kewenangannya. Apakah ada yang berkaitan dengan pemilihan langsung? Itu ada dalam kasus tapi post election. Kasusnya siapa itu? Kasus penyuapan terhadap Akil. Kasus ini, data ini dibandingkan dengan data di DPRD,
di DPRD itu ternyata kasusnya jauh lebih banyak. Nah, kalau kemudian penyelenggaraan pemilihan itu dilakukan oleh DPRD yang kasus korupsinya jauh lebih banyak, maka tidak ada jaminan pemilihan tidak langsung tidak dilakukan dengan cara-cara transaksional. Kita lawan Sejumlah kepala daerah menilai pelaksanaan pilkada oleh DPRD itu melukai kedaulatan rakyat. Tapi kan sudah dibahas udah 3 tahun ini, Pak. Memang, bahkan tidak melihat bagaimana nuansa rakyat Indonesia yang menolak di mana-mana. Lebih dari 80% itu merasa dimaskulkan haknya. Seharusnya sebagai wakil rakyat menyadari bahwa ini adalah kepentingan rakyat. Sesungguhnya bahwa DPR itu di dalam ketentuan aturan belum ditambah kewenangannya. Kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia sepakat akan menggugat RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan Metro TV. Apa yang dikhawatirkan publik akan dampak negatif pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD setelah pengesahan Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI ternyata benar-benar terjadi. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Golkar Nudirman Munir mengaku mengetahui ada satu calon kepala daerah yang menawarkan mobil Kijang Innova untuk setiap anggota DPRD yang memilihnya saat pilkada. Nudirman Munir mengaku calon kepala daerah tersebut mulai menemui anggota-anggota DPRD setelah DPR mengetuk palu Undang-Undang Pilkada, di mana kepala daerah dipilih anggota DPRD bukan dipilih langsung oleh rakyat. Calon kepala daerah tersebut menawarkan 1 unit mobil Kijang Innova dengan varian termewah seharga 240 hingga 300 juta rupiah lebih untuk setiap anggota DPRD yang berkomitmen memilihnya. Politisi senior Partai Golkar tersebut memastikan akan ada banyak lagi politik dagang sapi antara calon kepala daerah dengan anggota DPRD saat pilkada. Bahkan ada isu yang sudah mau menawarkan 1 mobil Innova untuk tiap anggota DPRD ya, kalau dia terpilih menjadi bupati. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan. Nah karena itu sebetulnya menurut saya alasan rawan terjadinya konflik horizontal itu kan tugas keamanan. Semakin banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi, rakyat di daerah itu pun yang tentu akan menjadi korban. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Partai Demokrat pun masih dikritik karena 10 syarat yang diajukan Demokrat untuk pilkada langsung terlalu dipaksakan. Dan makanya orang menduga jangan-jangan ini cuma permainan politik dari Demokrat saja ya, untuk kemudian menyatakan netral, tapi sebetulnya dia adalah mendukung pemilu kada tidak langsung. Dampak negatif Undang-Undang Pilkada semakin tercermin dari banyaknya politik transaksional atau politik dagang sapi antara anggota DPRD dengan calon kepala daerah. Diduga akan semakin banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, netizen Indonesia kembali membuat tagar Shame by You dengan inisial SBY menjadi trending topik di media sosial Twitter setelah sebelumnya tagar Shame on You SBY menghilang dari Twitter. Para netizen masih mengkritisi tidak tegasnya sikap SBY dan Partai Demokrat yang memilih walk out dari arena sidang paripurna DPR yang menyebabkan terampasnya hak politik rakyat dalam pilkada. Rakyat Indonesia masih mengutarakan kekecewaannya terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat yang memilih walk out dalam sidang paripurna DPR yang menyebabkan rakyat Indonesia kehilangan hak memilih kepala daerah secara langsung. Tagar Shame on You SBY yang dibuat netizen Indonesia sempat menguasai trending topik dunia selama hampir 48 jam. Namun pada Sabtu malam, tagar ini menghilang dari Twitter. Twitter memang tidak mensensor tagar Shame on You SBY. Namun ada indikasi tagar tersebut hilang atas permintaan pemerintah Indonesia. Ini sesuatu yang kita bilang di balik berita dan di balik sebuah diplomasi. Dan kita melihat bagaimana sebenarnya akun Twitter SBY sendiri itu kan di-verified dengan sangat cepat gitu. Tentu ada sesuatu yang saya tidak bisa menduga-duga, tapi masih bisa berasumsi bahwa ini bukan hanya persoalan politik, kekuasaan, tapi persoalan kapital yang ada di balik ini semua gitu. Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring pun menjawab lewat Twitternya.
bahwa pemerintah tidak meminta Twitter untuk menghilangkan tagar tersebut. Tagar pun berganti dengan tagar Shame by You yang juga langsung menjadi trending topik di Twitter. Hal ini membuktikan rakyat Indonesia sangat kecewa dengan SBY dan juga Partai Demokrat. Selebriti yang juga penggiat sosial media Indra Bekti ikut mengkritisi pemberangusan hak pilih rakyat dalam pilkada. Sekarang saya tahu deh gitu seperti apa Demokrat sekarang gitu, jadinya kok banyak sandiwara, banyak kamuflase lah, dan inkonsistensi itu ya yang ya tidak pasti begitu ya, tiba-tiba dan antara pemimpin dengan bawahannya kok bisa tidak sinkron. Netizen terus mendorong agar SBY mengambil langkah konkret, bukan hanya sekedar pencitraan belaka. Tim Liputan Metro TV. Ya, tidak hanya itu, kekecewaan rakyat Indonesia pada Presiden SBY dituangkan menjadi sebuah lagu berjudul Where Are You Mr. President yang diunggah ke laman berbagi YouTube. Video ini menjadi bentuk luapan kekecewaan rakyat atas ketidaktegasan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Where are you Mr. President? Video ini diunggah ke laman berbagi YouTube pada tanggal 27 September 2014. Setelah Ketua Sidang Paripurna mengetuk palu pengesahan Undang-Undang Pilkada tidak langsung. Lewat lagu ini, para seniman menanyakan ketegasan SBY sebagai tampuk pimpinan Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Lagu ini menjadi bentuk kekecewaan rakyat atas kemunduran demokrasi Indonesia. Video berdurasi 3 menit ini telah ditonton hampir 3.000 kali di laman berbagi YouTube. Tim Liputan Metro TV. Komisi Pemilihan Umum akan mengeluarkan aturan mengenai peran KPU daerah setelah Undang-Undang Pilkada disahkan. Sedangkan Badan Pengawas Pemilu meyakini perannya di daerah tidak akan berkurang dengan pengesahan undang-undang tersebut. Komisi Pemilihan Umum masih akan mempelajari Undang-Undang Pilkada yang baru saja disahkan DPR terkait dengan pemilihan kepala daerah yang tidak lagi dipilih langsung. Selanjutnya, KPU akan membuat peraturan KPU mengenai apa saja tugas KPU di daerah nantinya. Di antaranya menyangkut seleksi bakal calon kepala daerah tersebut. Kami belum menerima salinan apa yang menjadi putusan kemarin. Dan secara formal juga akan diundangkan paling lambat 30 hari setelah putusan itu diambil oleh paripurna DPR. Nah, kami belum bisa memberi penjelasan tentang posisi kedudukan dan tanggapan KPU menyangkut putusan DPR RI itu ya. Terkait dengan kewenangan ya tentunya kalau kita membaca RUU ya yang ada, tentunya kewenangan kita kan hanya dalam konteks pencalonan saja. Jadi tapi kan kita belum menerima utuh seperti apa. Jadi ini yang kita akan upayakan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu meyakini pengesahan Undang-Undang Pilkada tidak akan mengurangi fungsi Bawaslu di daerah. Sebab, Bawaslu masih bisa mengawasi mulai dari proses penyaringan bakal calon hingga pemilihan di DPRD. Pertama, Bawaslu sama posisinya KPU sebagai penyelenggara undang-undang. Nah, sepanjang proses itu, tahapan itu terkait dengan melibatkan publik, misalnya pencalonan, itu kan masih ada pengawasan publik. Bawaslu hadir di situ. Jadi Undang-Undang 15 ini kemudian tidak kemudian terpatahkan oleh dengan hadirnya undang-undang yang baru. Pandangan kami itu diminta atau tidak diminta, kita tetap melakukan pengawasan. Walaupun ada hal-hal yang memang secara eksplisit disebutkan bahwa untuk, kalau saya tidak salah pasal berapa itu memang tidak di situ Bawaslu ketika proses hari hanya begitu kan di DPRD-nya. Ya. Dengan pengesahan RUU Pilkada menjadi undang-undang pada 26 September dini hari lalu, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat secara langsung, tapi oleh DPRD. Ferry Prihardi, Asep Ruli, Ferdiansyah, Metro TV.